Untuk saat ini kan kita masih dalam masa pandemi COVID-19, Pak. Itu tentunya menjadi skala prioritas karena ini adalah menyangkut keselamatan warga masyarakat Kabupaten Demak, sehingga apa yang menjadi instruksi dari pusat ini mesti dilaksanakan oleh pemerintah daerah, terutama terkait dengan penanganan dan pendanaan terkait dengan pencegahan COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan channel ini bisa selalu memberi inspirasi, edukasi, motivasi, informasi, dan syukur bisa membantu mencari solusi. Saya sudah bersama dengan Bapak Sri Fahrudin Bisri Slamet, Sarjana Ekonomi, Ketua DPRD Kabupaten Demak, yang sekaligus juga Ketua PDIP, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DPC Demak. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah, kabar baik dan sehat, Pak. Pertama, saya tentu ingin mengucapkan selamat ulang tahun PDIP di bulan Januari ini. Matur nuwun sangat, Pak, ucapannya. Semoga PD Perjuangan khususnya di Indonesia selalu menangis bersama rakyat, tertawa bersama rakyat. Apalagi penjaringan sebagai kader yang sudah lama ya, kalau tidak salah menjadi anggota DPRD Demak mulai 2004, betul Pak? Iya Pak, ya. Alhamdulillah masyarakat masih mempercayai itu Pak. Ya, sudah berjuang sudah lama ya. Nah, cuma pertanyaannya kenapa PDIP tidak mencalonkan kadernya sendiri dalam pilkada kemarin, Pak? Kemarin yang kita calonkan kader, Pak. Jadi beliau struktur DPC PD Perjuangan Kabupaten Demak, Pak. Iya. Oh gitu ya. Jadi PDIP mencalonkan kadernya sendiri ya. Iya, Pak Estiana itu. Oke. Karena itu saya juga ingin mengucapkan selamat karena calon yang diusung oleh PDIP dan koalisinya akhirnya terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Demak. Ya, terima kasih dan kami ucapkan kepada masyarakat seluruh Kabupaten Demak ucapan terima kasih kami dari PDI Perjuangan dan Partai Koalisi masyarakat sudah mempercayakan kepada Ibu Estiana SE dan Bapak Kiai Haji Ali Maksun untuk menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Demak. Semoga amanah ini bisa diemban oleh beliau berdua untuk memajukan Kabupaten Demak. Oke, Pak Slamet, sebelum kita lanjutkan, saya ingin tanya ini kecil ini. Ada kasus terbaru yaitu penangguhan ibu yang diadukan oleh anaknya sendiri, yang penjenengan menjamin supaya bisa ditangguhkan. Itu sampai mana sekarang, Pak? Alhamdulillah, kemarin juga difasilitasi oleh Pak Dede, ya. Jadi sekarang kelihatannya anaknya sudah akur dengan ibunya dan alhamdulillah orang tua dan anak ini bisa menyelesaikan persoalan dengan baik, Pak. Ya, jadi bagus sekali. Artinya apa yang inisiasi diperjuangkan oleh Pak Slamet akhirnya bisa menjadi kenyataan. Nah, sekarang saya mau tanya yang menyangkut mengenai Bupati dan Wakil Bupati baru yang akan segera menjabat di Kabupaten Demak. Apa masalah utama yang menurut Pak Slamet harus cepat ditangani oleh pejabat baru ini? Ya, untuk saat ini kan kita masih dalam masa pandemi COVID-19, Pak.
itu tentunya menjadi skala prioritas karena ini adalah menyangkut keselamatan warga masyarakat Kabupaten Demak, sehingga apa yang menjadi instruksi dari pusat ini mesti dilaksanakan oleh pemerintah daerah, terutama terkait dengan penanganan dan pendanaan terkait dengan pencegahan COVID-19. Sehingga masyarakat ini juga diberikan edukasi bagaimana pencegahan penularan ini, terutama dengan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Itu Pak, yang mesti menjadi skala prioritas, dan terutama sekarang ini terkait dengan vaksin, yang kemarin sudah turun surat dari Menteri Keuangan, bagaimana DTU itu untuk bisa dialokasikan 4% untuk pembelian vaksin ini, Pak. Pak Slamet, Demak beruntung karena bupati yang terpilih ini dokter. Jadi Ya, pasti akan lebih cepat untuk memahami penanganan masalah COVID ini. Iya, Pak. Alhamdulillah. Jadi terkait penanganan COVID ini mestinya kita serius bagaimana ketika masyarakat ada yang terpapar, ini terkait juga dengan penyediaan ruang isolasi untuk antisipasi ketika ini meledak, dan yang ketiga ini terkait dengan vaksin, ini juga harus cepat diselesaikan sehingga target akhir 2021 untuk nasional ini bisa selesai dengan vaksin COVID. Semoga saja Demak ini juga bisa menyelesaikan sesuai dengan target yang ada. Jadi di perjuangan sepenuhnya mendukung Pak ya soal vaksin ini. Ya, kita mendukung sepenuhnya Pak. Jadi terkait dengan anggaran dan sebagainya. Baik Pak Slamet, sekarang yang agak jangka panjang. Banyak orang mengeluh mengenai ROP di Demak. Ini bagaimana akan diselesaikan? Memang untuk isu strategis 2021 ini kan yang belum tertangani masalah ROP di Kabupaten Demak dan banjir, terutama kalau musim hujan begini. Jadi ke depan mestinya ini menjadi skala prioritas bagaimana Demak ini bisa bebas dari banjir. Sehingga penanganan terkait dengan tanggul-tanggul kritis dan mungkin terkait dengan normalisasi sungai-sungai ini harus menjadi skala prioritas. Dan untuk penanganan ROP ini mestinya harus ada grand design karena Kabupaten Demak ini terdiri dari 2 wilayah, yaitu wilayah pantai dan daratan, terutama di Kecamatan Sayung, Karangtengah, Bonang, dan Wedung. Sehingga untuk menyelesaikan ROP ini jangan secara parsial, artinya kita menyelesaikan masalah satu wilayah tapi berimbas ke wilayah yang lain. Jadi grand design harus kita siapkan. Ketika satu wilayah ini dibangun, mestinya dampak yang terjadi di wilayah lain juga harus diantisipasi. Sehingga ke depan dengan bupati yang baru, harapan kami mestinya masalah ROP ini bisa diselesaikan. Kalau mungkin menggunakan anggaran APBD Kabupaten jelas tidak mampu, Pak. Kita mungkin lewat Pak Bambang Sadono juga kita minta bantuan bagaimana nanti akses dari provinsi dan pusat ini bisa melihat bahwa ancaman ROP di Kabupaten Demak ini sangat serius, Pak. Itu. Pak Slamet, saya kan pernah melihat Pak Slamet dengan teman-teman terjun langsung sendiri di daerah yang terkena ROP itu. Nah, kemudian Pak Slamet sudah mengatakan ini bahwa nggak bisa ditangani di Demak sendiri, maka satu-satunya cara adalah melobi provinsi maupun pusat. Kemudian Pak Slamet mengkritik bupati yang tidak cepat melakukan koordinasi itu. Nah, apakah nanti bupati baru ini diharapkan bisa melakukan lobi-lobi supaya ROP ini dibantu oleh dari provinsi maupun pusat, Pak?
Ya, memang seperti itu, Pak. Jadi kita harus mestinya memberikan alasan-alasan terkait dengan ROP ini secara nyata. Artinya bahwa ROP itu real terjadi di Kabupaten Demak. Dan ini adalah ancaman yang serius. Karena Demak ini kan dilewati jalan nasional, Ya. jalur Pantura. Ketika jalur ini macet, ini akan banyak merugikan masyarakat, baik dari Jawa Timur maupun dari Jakarta maupun Jawa Barat. Sehingga ini perlu penanganan kerjasama yang baik, pusat, provinsi, dan kabupaten, sehingga ROP ini tidak menggenangi jalur Pantura. Kami sebenarnya sudah concern dari 10 tahun yang lalu, Pak. Ketika saya jadi Ketua Komisi C pada saat itu, kita sudah mengatakan kalau ROP di Kabupaten Demak ini tidak ditangani secara serius, maka Kecamatan Sayung ini bisa tenggelam. Artinya bahwa penanganan ini ya belum terlambat, tapi kalau tidak serius, ya pastinya itu akan sampai di bagian wilayah Sayung yang bagian selatan. Dan itu lahan pertanian dan itu melewati jalur Pantura. Ini yang tidak kita inginkan, Pak. Pak Slamet, sebenarnya kalau cara berkomunikasinya efektif, kan diuntungkan posisi Demak itu di jalan raya, jalan besar tadi. Artinya kalau ROP tidak ditangani, korbannya tidak hanya orang Demak kan gitu kira-kira. Jadi kalau bisa digalang opini seperti itu, saya kira perhatian pemerintah pusat akan lebih besar. Ya pastinya seperti itu, Pak. Jadi yang rugi tidak hanya wilayah Demak, tapi kabupaten sekitar sampai dengan Jawa Timur ini kan perlintasan. Sehingga ada 2 jalur utara dan selatan. Ini kalau utara ini macetnya kok sangat buruk sekali, artinya selatan pun juga akan terimbas. Sehingga bagaimana apa yang terjadi di Kabupaten Demak ini mestinya bisa didengar oleh pemerintah pusat dan provinsi, sehingga penanganan terkait ROP di Kabupaten Demak ini bisa diselesaikan dengan cepat dan tuntas. Artinya tidak menyisakan masalah terkait dengan akibat dari pembangunan mengatasi ROP ini, Pak. Karena kalau air ini kan pastinya mencari titik yang terendah. Sehingga desa-desa yang di utara jalan raya ini, Pantura ini, tidak menjadi korban. Sehingga dampak dari pembangunan pun mestinya juga bisa menyelesaikan masyarakat yang sekarang ini posisinya masih ada di tengah-tengah ROP, Pak. Banyak masyarakat yang masih bertahan sambil menunggu ini kapan permasalahan ini akan bisa diselesaikan dengan baik. Kira-kira berapa jiwa atau berapa kakak, Pak, yang sekarang masih bertahan di tengah-tengah ROP itu? Jadi untuk Kecamatan Sayung sendiri ada hampir 6 desa, Pak, untuk yang ada di sana. Mungkin kurang lebihnya itu. Jadi ini memang menjadi perhatian serius kita karena mereka bertahan ini juga terkait dengan mata pencarian mereka, dan memang untuk pindah ini juga perlu pendanaan yang besar. Sehingga kami berpikir bagaimana masyarakat tetap di situ, tapi dengan segala fasilitas yang sesuai dengan kehidupan layak. Artinya kalau malam pas tidur ya tidak tiba-tiba air datang dan tempat tidur ini bisa basah kuyup. Ya. Sehingga ini kan juga membahayakan kesehatan masyarakat yang masih di tengah-tengah ROP, Pak. Pak Slamet tadi mengatakan penyelesaian ROP ini harus tuntas, jangan sampai menyelesaikan di satu wilayah, tapi justru berdampak di wilayah lain. Ini maksudnya apa, Pak? Ya artinya kalau katakanlah itu nanti di tanggul laut, Pak. Mestinya kan ada warga yang terdampak di sisi yang lain. Air ini kan pasti beralih ke tempat yang lain. Nah, itu yang mestinya kita pikirkan, bagaimana masyarakat terdampak ini terkait dengan pembangunan ini
bisa ada solusi yang baik, sehingga dengan pembangunan tanggul tol ini juga menyelesaikan masalah terkait yang terdampak rob yang ada di sekitarnya. Ya, baik Pak. Mudah-mudahan yang masalah rob ini nanti bisa tertangani. Kemudian masalah apa lagi Pak yang serius perlu mendapat perhatian Bupati baru ini nanti? Karena kondisi ini pandemi COVID-19 ini untuk sekarang ini juga meningkat, terutama di Jawa Tengah dan Kabupaten Demak sendiri. Terkait dengan pencegahan COVID ini juga harus serius, dan UMKM perekonomian ini juga harus dilihat sebagai prioritas yang utama juga. Sehingga dengan adanya pemulihan pencegahan COVID ini berjalan, mestinya harus diikuti dengan perekonomian di Kabupaten Demak ini meningkat. Selain UMKM, juga bagaimana kita menekan angka pengangguran. Di pengangguran tidak terbuka ini bertambah karena dengan kondisi yang demikian, dan angka kemiskinan mestinya juga menjadi perhatian kita, sehingga 2-3 hal ini mestinya bisa berjalan selaras, sehingga dengan waktu yang 3,5 tahun masa bakti Bupati ini, bagaimana maksimal bisa menyelesaikan apa yang menjadi isu strategis saat ini. Pak Slamet, Demak itu kan punya wilayah pantai ya yang panjang, sehingga potensi perikanannya juga cukup kuat. Kan apakah kalau perikanan ini terdampak Pak oleh pandemi? Kan kelihatannya mungkin kalau di laut kan tidak, kan lebih aman gitu kira-kira. Gimana Pak? Nah ini kan yang akhir-akhir ini kan banyak klaster yang rumah tangga. Ya. Di kadang ada yang nelayan, ada yang keluar. Ini yang hilir mudik Semarang Demak ini kan banyak sekali, Pak. Ya, Jadi ya. tenaga bangunan dan sebagainya. Sehingga ini juga bagaimana kita mencari solusi mereka tetap bisa mendapatkan penghasilan, tapi tidak bekerja ke luar daerah Kabupaten Demak. Ini yang baru kita pikirkan untuk agar pencegahan COVID ini bisa berjalan dengan efektif, ataupun bagaimana kita nanti klaster desa, sehingga apa yang menjadi zona desa ini bisa terpetakan dengan jelas, sehingga dari desa ini nanti merambah sampai dengan kabupaten, semoga bisa cepat hijau. Dan untuk nelayan memang pantai ini belum tergarap dengan maksimal. Untuk ke depan kami juga berharap kepada Bupati yang baru bagaimana memaksimalkan potensi warga nelayan dan potensi wilayah pantai yang ada di Kabupaten Demak. Oke. Pak Slamet, saya mau tanya ini dengan apa yang sudah dilakukan oleh Bupati lama Pak Natsir. Apa saja yang sekarang sudah dilakukan dan bisa diteruskan oleh Bupati yang baru? Untuk Bupati Pak Nasir yang sekarang, ya sudah ada yang berhasil, juga banyak yang belum tercapai, Pak. Dengan bahwa kita mengacu kepada RPJMD, mestinya ini kan tahun terakhir buat PR beliau untuk menyelesaikan apa yang sudah dituangkan di dalam RPJMD dari visi misi beliau. Itu ada beberapa hal, terutama terkait dengan reformasi birokrasi ini belum tertata dengan baik, terkait dengan angka pengangguran ini kemarin malah melonjak. Jadi kami tidak menyalahkan, tapi karena kondisi yang demikian sehingga angka pengangguran ini tidak bisa dicapai sesuai dengan target. Yang ketiganya, angka kemiskinan juga kemarin naik. Ya mestinya ini akan diteruskan oleh Bupati yang baru, karena mau tidak mau Kabupaten Demak harus bisa untuk menurunkan angka kemiskinan dan menurunkan
angka pengangguran, serta yang kemarin belum tercapai, bagaimana untuk tahun ke depan ini bisa tercapai menuju track yang sudah ditetapkan, yaitu panduan kita RPJMD Kabupaten Demak. Pak, sedikit mengingat tadi menyebut reformasi birokrasi. Apakah itu termasuk yang pengisian perangkat-perangkat desa yang dulu pernah ramai itu, Pak? Jadi bagaimana kita ini kan terkait reformasi birokrasi mestinya yang ada di pemerintah kabupaten, Pak. Oh. Terkait dengan sekarang banyaknya PLT yang ada di dinas-dinas ini mestinya harus diselesaikan, sehingga untuk regenerasi dari ASN ini tidak tidak terganggu, mestinya sesuai dengan proses mekanisme aturan dari ASN, sehingga untuk generasi ini dalam hal untuk kenaikan jabatan dan sebagainya ini mestinya bisa sesuai dengan alur yang ada. Baik Pak Slamet, mungkin masih ada hal-hal yang ingin disampaikan baik secara umum maupun secara khusus kepada Bupati dan Wakil Bupati yang baru. Terima kasih. Selamat pagi untuk masyarakat Kabupaten Demak. Sebentar lagi akan ada pemimpin yang baru. Mohon doa, restuna, dan dukungannya Bupati yang baru ini bisa menjalankan amanah dengan baik dan bisa menyelesaikan program-program yang kemarin menjadi visi misinya untuk masyarakat Kabupaten Demak, sehingga dengan masa bakti yang singkat ini kinerja dari Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Demak yang baru bisa maksimal. Dan terima kasih juga kami dari PD Perjuangan yang sudah diberikan kepercayaan oleh masyarakat Kabupaten Demak. Semoga PD Perjuangan tetap bersama rakyat Kabupaten Demak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Sri Fahrudin Bisri Slamet, Sarjana Ekonomi, Ketua DPRD Kabupaten Demak, sekaligus Ketua DPC PDIP Kabupaten Demak. Mudah-mudahan Kepala Daerah, Bupati dan Wakil Bupati yang baru benar-benar bisa menyelesaikan tadi beberapa hal yang disampaikan Pak Slamet, mulai menangani COVID, mengharapkan penyelesaian ROP, juga sampai kepada penataan birokrasi. Wah, langsung pekerjaannya banyak ini pejabat baru. Sekali lagi terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.